Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Dua pria pengedar narkoba dibekuk tim patroli perintis presisi Polresta Balikpapan. Puluhan warga perumahan Borneo Mukti 2, Mugirejo, Samarinda menuntut pasokan air bersih. Perayaan Hari Kartini diramaikan dengan lomba busana khas Balikpapan. Mahyudin, Wakil Ketua DPD RI 1999 hingga 2024 ini memastikan diri untuk maju sebagai calon gubernur Kaltim 2024-2029. Hal itu ia ungkapkan dalam beberapa kegiatannya di beberapa daerah di Kaltim. Ia memantapkan diri maju setelah mendapat restu dari sang ibunda. Konsep yang ia usung adalah Kaltim Keren. Menurutnya, konsep ini sangat cocok terlebih Kaltim sebagian wilayahnya kini telah ditetapkan menjadi ibu kota negara. Untuk mengimbangi hal tersebut, dibutuhkan terobosan-terobosan menarik agar Kaltim mampu mengimbangi kemajuan pembangunan ibu kota negara. Keren itu sendiri bermakna kolaborasi, ekonomi maju, religius, entrepreneurship, dan nyaman. Lari dari Medan ini, kami menyampaikan ide gagasan yang kami namakan visi Kaltim Keren sebagai gagasan untuk membawa Kaltim maju. Itu juga nanti yang mungkin jadi cikal bakal saya kalau insya Allah bertarung di Pilgub 2024 ini akan menjadi konsep dasar untuk membuat visi misi sekaligus strategi dalam rangka memajukan Kalimantan Timur. Ada langkah ke arah sana, Pak? Ada insya Allah. Sama Pak independen? Ya mungkin partai juga. Sementara Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rudi Masud, mengaku dirinya sudah mendapat mandat dari DPP Partai Golkar. Dengan modal tersebut, jika nanti terpilih menjadi Gubernur Kaltim periode 2024-2029. Di antaranya adalah membangun ekonomi Kaltim secara inklusif. Targetnya adalah Indonesia Emas dan Kalimantan Timur Emas. Untuk mewujudkan targetnya tersebut, maka ia mengaku telah siap membangun Kaltim ke arah yang lebih baik. Yang kedua, saya juga mengucapkan kepada jurnalistik yang tidak bisa bergabung. Semoga waktu-waktu ke depan ekonomi membangun Kalimantan Timur ini secara inklusif. Artinya bahwa di sini tidak ada yang namanya perbedaan gender, tidak ada perbedaan agama, tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan bahasa. Kita bagaimana sama-sama membangun Kalimantan Timur tentunya untuk menuju Indonesia Emas. Jangan cuma Indonesianya saja emas, tapi Kalimantan Timurnya juga Kalimantan Timur Emas. Jadi kalau tadi Bang Hamzah tadi tanyakan apa saja kriterianya, tidak ada. Pertama, siap untuk membangun Kalimantan Timur. Isran Nur juga tidak mau kalah. Gubernur Kaltim periode 2019-2024 juga melakukan hal yang sama. Ia kumpulkan 1000-an orang di dalam ballroom Sempaja. Di tempat tersebut, selain mengkampanyekan Prabowo Gibran, ia pun memastikan maju menjadi calon gubernur. Sejumlah warga pun mengaku mendukungnya. Salam kebajikan. Shalom. Saya hormati Guru 4. Saya harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya berkat perjuangan beliau, sehingga Bapak Presiden
menetapkan Kaltim itu sebagai ibu kota negara. Itu perjuangan yang harus kita hargai dari beliau. Dan banyak lagi perjuangan lainnya untuk Kalimantan Timur, termasuk bagaimana beliau berjuang untuk bisa mendapatkan karbon kemarin bukan luar biasa. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah mendapatkan kompensasi emisi karbon itu ya baru Kalimantan dari Bank Dunia ya. Dari Bank Dunia. Itu berkat perjuangan keras beliau. Harus diberikan oleh warga Kalimantan Timur. Pilgub Kaltim digelar November 2024. Hadirnya tokoh-tokoh Kaltim diyakini akan membuat pesta demokrasi 5 tahunan itu berlangsung menarik dan semarak. Diharapkan pelaksanaan pilkada berlangsung jujur, adil, dan aman. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kalimantan Timur. nuansa kontestasi termasuk juga di Samarinda sebagai Survei terkait pemilihan wali kota Samarinda 2024 sudah dilakukan sejumlah lembaga survei. Salah satunya adalah Lingkaran Survei Indonesia atau LSI yang melakukan survei pada 25 Maret hingga 31 Maret 2024. Metodenya yakni dengan wawancara tatap muka. Terdapat sejumlah nama mulai dari Andi Harun, wali kota saat ini, kemudian mantan wakil gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, dan beberapa nama lainnya. Dari survei ini, Andi Harun menempati urutan tertinggi. LSI menegaskan partai politik tidak memberi pengaruh terhadap seorang tokoh menjadi terkenal. Mereka memilih tokoh yang disukai karena kepribadiannya. Partai politik tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan. Misalnya gini, partai A mencalonkan A, belum tentu seseorang memilih si A itu karena partai politik mengusungnya, tapi karena lebih memilih karena sosoknya. Kalau tadi kita lihat sosok yang bisa dipersepsi mampu memecahkan masalah, sosok yang katakanlah dia punya ketegasan dalam mengambil sikap yang tadi kita sampaikan. Tapi bukan artinya partai gak penting ya, itu penting, tapi itu tidak dijadikan masyarakat sebagai pertimbangan utama, lebih melihat kepribadian atau sosok dari calonnya sendiri. Mendapati hasil survei tertinggi, Andi Harun menyatakan hasil tersebut bukan kerja kerasnya pribadi, namun hasil dari seluruh jajaran di pemerintah kota. Hasil ini pun menjadi tantangan baginya agar bisa bekerja lebih baik untuk melayani masyarakat. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam konteks iman Islam, tidak hanya pada saya, tapi secara umum kepada seluruh jajaran pemerintah kota, yang dinilai oleh warga kota Samarinda tingkat approval ratingnya itu 94,1%. Dan tingkat kepercayaan terhadap keberhasilan pemerintah pada angka yang cukup tinggi tersebut sekaligus menjadi tantangan. Artinya kita apresiasi menjadi tanda bahwa memang kita kerja. Sementara untuk calon wakil wali kota, nama Rusmadi Wongso masih menempati urutan tertinggi. Sebagian besar raihan dari Rusmadi Wongso ini ia dinilai sebagai tokoh yang mampu memecahkan berbagai persoalan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Bisa menjadi kebanggaan warga Balikpapan. Baju tako dan baju mahliga yang diklaim sebagai baju khas Balikpapan inilah yang dikenakan peserta lomba busana. Lomba yang digelar di gedung parkir Kelandasan ini tujuannya untuk memeriahkan Hari Kartini 2024. Sedangkan pesertanya berasal dari kalangan anak-anak hingga remaja. Busana khas salah satu khas kota. Peserta mengaku lomba dengan menampilkan busana khas Balikpapan ini baru pertama diikuti. Ini memberi pengalaman berbeda bagi mereka, sekaligus memberi pengetahuan baru terkait busana khas di daerahnya.
Fashion Show kategori apa? Kategori A. Itu usia berapa? Dari TK sampai SD. SD. Adanya sekarang kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD di? SD Batu Air 3. Oke, sudah pernah ikut lomba seperti ini sebelumnya? Oh, kalau fashion show sering, tapi kalau baju daerah baru kali ini? Iya. Oke, perasaannya gimana bisa ikutin? Latihannya berapa lama? Sehari. Senang sih dapat banyak pengalaman juga kan, pengalaman baru yang belum pernah di ini sih cobain gitu sebelum-sebelumnya. Kepala Disporapar Cokorda Ratih Kusuma menyebut, perayaan Hari Kartini dengan menggelar lomba busana khas ini untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa Balikpapan juga sudah memiliki busana tersendiri. Cara penilaian tentunya karena ini lombanya baju khas Balikpapan. Jadi motif atau pakemnya baju itu yang digunakan. Misalnya dia menggunakan baju tako atau baju maligai, itu harus pakem. Misalnya dari kebayanya, terus aksesoris kembang goyangnya, kemudian ada sanggul ataupun bros lekat di baju serta kain bawahnya. Oke, dalam artian komplit lah Bu ya, memang sesuai dengan standar baju tako ini Bu. Ya, itu yang harus kita menjadi kriteria utama. Oke. Selanjutnya kita panggil adik kita Arwen. Peserta lomba kali ini berjumlah 32 orang, terdiri dari peserta anak-anak dan dewasa. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Casual Predi Oktober First ever anak Borneo juara 1 rodeo. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.